Yo, good, balik lagi bareng saya Christopher di channel Kalau Saya Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Dan kalau sebelum-sebelumnya kita udah sempat bahas beberapa laptop gaming yang sudah pakai Intel Core generasi ke-12. Hari ini kita datangkan laptop mainstream. Ini adalah MSI seri modern, udah pasti nggak asing lagi buat kalian semua. Tapi dia sudah menggunakan prosesor mainstream generasi ke-12, tepatnya dari U series. Dan kayak gimana performa dari MSI generasi 12 ini? Apakah ada peningkatan dibandingkan seri modern sebelumnya? Langsung kita bahas, tapi sebelumnya kita nonton B-rollnya terlebih dahulu. Ini adalah MSI Modern 14C12M059ID menggunakan prosesor Intel Core i7 1255U dan dibekali dengan operating system Windows 11 untuk harganya di Rp12.999.000 dan sudah include dengan garansi resmi 2 tahun oleh MSI. Ada refreshment untuk segi desainnya dan warna hitam yang dipakai di unit yang kita review ini juga bikin desainnya kelihatan tambah sleek lagi. Sekarang ada beberapa bantalan karet. Pertama-tama itu ada di bagian bawah layarnya sini, yang akan berfungsi sebagai tumpuan waktu laptop ini terbuka. Untuk layout keyboard sendiri masih mirip dengan modern generasi sebelumnya, feel-nya juga masih mirip, tapi sekarang tombol function pindah ke kiri dan ini adalah sebuah perubahan yang sangat memudahkan hidup banget. Karena selain kita udah terbiasa dengan layout tombol function di laptop-laptop lain yang ada di sebelah kiri, tapi aksesnya juga sekarang jadi lebih mudah karena waktu tangan kanan kita misalnya lagi megang mouse, otomatis akan lebih mudah buat tangan kiri kita untuk mengakses tombol function yang sekarang letaknya di kiri bukan di sebelah kanan lagi. Untuk bagian palm rest dan penggulayan ini menggunakan material aluminium yang finishingnya tuh bagus banget dan terasa sangat lembut di tangan. Sementara untuk bagian cover bawah ini menggunakan plastik. Untuk dimensinya ada di 22,3 x 31,9 dengan ketebalan di 1,9 cm aja dan bobotnya termasuk cukup ringan di 1,4 kg. Jadi untuk segi desain secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Lanjut ke bagian layarnya, untuk bezel di sisi kiri dan kanan ini tipis banget, sedangkan bagian atas dan bawah masih menyisakan cukup banyak space. Di bagian atas terdapat webcam dengan 2 buah mikrofon, sedangkan di bagian bezel bawah itu terdapat branding MSI dengan warna abu-abu atau agak silver gitu ya. Layarnya ini berukuran 14 inch Full HD 1920 x 1080 pixel dengan panelnya menggunakan IPS level dan color gambutnya sayang sekali masih di 45% anti-ASI alias 62,5% sRGB. Jadi ini untuk kegiatan kalian mungkin yang untuk editing foto ataupun video ini masih agak kurang untuk keakuratan warnanya. Sementara untuk kecerahan layar ada di 300 nits dan refresh rate di 60 Hz. Jadi untuk skor display, karena sekali lagi terkendala color gambutnya yang masih stuck di 45% anti-ASI aja, belum upgrade ke 100% sRGB, kita cuma bisa berikan skor di 7,5 poin. Untuk portnya ada USB Type-C yang belum Thunderbolt 4 tapi sudah support untuk 3.2 Gen 2 dan juga power delivery. Lalu ada HDMI yang support 4K 30 Hz dan ada SD card reader, dan untuk lengkapnya ada di footage berikut. Sementara itu untuk fiturnya dalam segi konektivitas, dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lalu terdapat software MSI Center Pro. Di sini kalian bisa mengatur performance-nya, kalian bisa ganti-ganti user skenario, kalian bisa nyalain Cooler Boost Pro, dan juga kalian bisa memonitor sistem health dari device kalian ini. Dan kalian juga bisa screen sharing dengan mudah di laptop ini karena layarnya bisa dibuka hingga 180 derajat dan menekan function dan F12. Kalian bisa rotate screen-nya jadi orang yang di depan kalian bisa melihat layar dengan lebih mudah. Dan ini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps. Untuk hasilnya ya lumayan bagus sebenarnya. Dan kalian juga disediakan untuk shutter webcamnya dengan function dan juga F6. Dia langsung nggak akan ngedetek kameranya, dan seperti biasa untuk ngedetek lagi butuh beberapa detik. Dan untuk mute mikrofonnya juga function F5. Ini udah di mute. Ini kita nyalain lagi dan bisa di mute lagi. Jadi untuk skor fitur dan juga port secara keseluruhan kita bisa berikan skor 7,5 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya. Kita mulai dari prosesor terlebih dahulu, dan seperti biasa untuk detailnya kalian bisa baca di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i7 generasi 12 Alder Lake yang 1255U, lalu punya 2 performance core, 8 efficient core, dan total ada 12 thread. Dan untuk performance core-nya sendiri punya clock speed base-nya di 1,7 GHz dan boost-nya tuh tinggi banget mencapai 4,7 GHz. Dan prosesor ini menggunakan fabrikasi 10 nanometer Intel 7 dengan L3 cache-nya ada di 12 MB dan TDP prosesor ini ada di 15 Watt. Lalu untuk hasil pengujian Citadel sendiri, di R15 kita bisa dapatkan skor di 1422 poin.
Untuk R20 single core-nya ada di 648 poin, sedangkan multi-core-nya di 3529 poin. Kalau kita ngelihat untuk R20 single core-nya ini tinggi banget, melebihi dari prosesor generasi 11 kemarin. Bahkan untuk yang seri performance ini masih banyak yang kalah dengan R20 single core-nya prosesor ini. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensi multi-core performance-nya dan kita dapatkan hasil rata-rata ada di 3378 poin dengan suhu CPU rata-rata di 73 derajat Celcius, tapi sayangnya untuk suhu maksimumnya ini masih cukup tinggi atau di 92 derajat Celcius. Selanjutnya untuk 3D rendering menggunakan Blender, CPU rendernya kita bisa dapatkan di 4 menit 46 detik. Ini bahkan sudah mendekati seri i5 generasi 11 yang seri performance. Jadi ini performanya sebenarnya mantap banget. Untuk RAM bawaan laptop ini sudah 16 GB, tapi sayang masih menggunakan DDR4 karena ini bawaan dari boardnya dan speednya tuh ada di 3200 MHz. Sedangkan untuk storage sendiri menggunakan SSD NVMe PCIe generasi ketiga, kapasitasnya 512 GB dengan speed rate-nya di 2354 Mbps, sedangkan rate-nya di 1203 Mbps. Dan kalau kalian merasa ini speed yang masih kurang, kalian butuh yang 3000-an, kalian bisa beli SSD dan kalian tukar dengan SSD bawaannya ini. Selanjutnya untuk grafik card sendiri dia hanya mengandalkan integrated graphics yaitu Intel Iris Xe Graphics, dan untuk performance rendering video sendiri menggunakan Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer. Kita dapatkan waktu yang cepat banget di 1 menit 38 detik. Ini kencang banget padahal nggak pakai dedicated graphics sama sekali, tapi hasilnya masih mirip sama pengujian di laptop gaming yang pakai RTX 3050. Selanjutnya untuk pengujian simulasi gaming menggunakan 3D Mark di Timespy kita dapatkan skor di 1521 poin. Untuk fast track-nya di 3601 poin. Jadi ini hasil yang wajar karena dia nggak menggunakan dedicated graphics. Sekali lagi, dengan stress test-nya udah lolos di 99%, suhu CPU-nya rata-rata di 53 derajat dan GPU di 57 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian game tentu aja karena dia nggak dibekali dedicated graphics, jadi kita nggak mungkin bisa ngecek untuk game-game AAA. Jadi yang kita cek hari ini adalah untuk game-game e-sport dan kira-kira kayak gini hasilnya. Game pertama Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan grafiknya masih bisa kita jalanin di rata kanan dengan FPS-nya ada di kisaran 40-an kalau kita nyalain MS After bener. Cuman kalau dimatiin sih pengalaman kita ini lebih lancar lagi, bisa sampai 50-an FPS. Dan untuk load dari GPU tentu aja karena integrated GPU ya, dia ada di 90%, 100% sekarang. Dengan load CPU-nya cuman di kisaran 30-40-an persen dan suhunya ada di 60 derajat Celcius. Selanjutnya untuk CSGO dengan setting resolusinya tetap di Full HD dan settingan grafiknya kita buat di medium. Kita bisa dapatkan ada kisaran 30-40-an FPS, dan ini kita nyalain cooler boostnya karena waktu kita nggak nyalain tuh dari CS-nya sendiri nge-crash. Kemungkinan karena load dari CPU-nya tuh terlalu tinggi dan suhunya juga ada kemungkinan terlalu tinggi, jadi kita nyalain aja supaya performanya bisa lebih stabil. Dan untuk GPU sendiri dia loadnya tetap sama di antara 99-100%. Untuk CPU-nya ada di 20-30-an persen dengan suhunya di 50-an derajat Celcius. Selanjutnya untuk Roller Champions kita buat resolusinya ada di Full HD dan grafiknya kita buat di high. Kita bisa dapatin ya ini sebenarnya nggak cukup lancar ya, ada di kisaran 20-an FPS, tapi untuk game ini sendiri sih masih cukup oke dimainin karena masih cukup ringan. Coba kalau kita turunin settingan grafiknya ke low. Ya ada kenaikan sedikit, bisa dilihat bisa mendekati 30 fps paling enggak. Game terakhir yaitu Valorant dengan setting resolusi Full HD dan grafiknya ada di high. Kita bisa dapatkan di kisaran 90-an sampai 100 lebih fps. Sementara untuk load GPU-nya sendiri ini cukup enteng ya, cuma di kisaran 60-70-an persen, dengan load CPU sendiri cuma di kisaran 30-an persen sampai 40-an persen lah. Suhu CPU-nya juga cuma ada di 50-60 derajat Celcius.
Untuk opsi upgrade di MSI modern ini, RAM-nya semuanya tuh onboard, jadi tersolder dan kalian nggak bisa upgrade sama sekali karena nggak tersedia slot SODIMM. Sementara untuk storage cuman terdapat satu slot M.2 yang udah terpasang sama SSD di bawaannya. Jadi untuk kalian upgrade storage, kalian bisa swap untuk SSD bawaannya dan untuk footage lengkapnya berikut ini. Untuk skor performa secara keseluruhan sebenarnya walaupun ya ciri khasnya MSI suhunya tuh agak tinggi, tapi performanya bener-bener kita puas banget, jadi kita bisa berikan skor di 8,5 poin. Untuk mode dan baterai kita menggunakan PCmark 10 Modern Office, lalu mode power laptop ada di balance. Wi-Fi kita matikan, tingkat kecerdasan layar turunkan 50%, dan juga backlight keyboard kita matikan total, dan kita bisa dapatkan sayangnya hanya di 4 jam 50 menitan alias hampir 5 jam, dimana ini sedikit mengecewakan. Harusnya dia bisa bertahan di 8 jam lebih karena ini masuk segmen laptop mainstream yang bakal dipakai untuk kegiatan sehari-hari, baik itu untuk sekolah, kuliah, ataupun pekerjaan kantoran. Jadi untuk skor daya tahan baterai kita hanya bisa berikan skor di 6 poin. Kesimpulannya kalau dibilang ada peningkatan performance untuk seri MSI modern ini, tentu aja ada peningkatan yang sangat jelas kita bisa lihat karena dia sudah menggunakan Intel Core generasi ke-12. Tapi ada beberapa hal yang kita harap masih bisa diimprove oleh MSI, mulai dari penggunaan layarnya sendiri yang masih 45% NTSC. Lalu untuk segi harga yang sama itu dia masih belum menggunakan dedicated graphics, sementara di laptop lain itu sudah menggunakan dedicated graphics juga. Tapi kalau kita berkaca dari modern generasi ke-11 kemarin sih, pada harga yang serupa juga mereka sudah menggunakan Nvidia seri MX. Jadi kita akan tunggu aja ke depannya, tentu aja mereka bakal menggunakan dedicated graphics juga. Dan yang terakhir dalam segi konsumsi dayanya, dimana kita bisa lihat sendiri masih agak boros di laptop ini. Kita sih berharap bisa bertahan ya minimal 8 jam lah. Bahkan itu udah standar yang ada di generasi 11 kemarin. Harusnya untuk generasi 12 ini karena sudah menggunakan efficient core juga bisa dapetin daya yang lebih hemat lagi. Jadi untuk total skornya setelah kita total dan kita bagi 5 kita dapatkan di 7,5 poin. Segitu aja review kita soal MSI modern yang terbaru kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan langsung tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Dan semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik terkait teknologi dan juga promo-promo yang sudah berlangsung di store kami. Dan untuk kalian yang butuh untuk belanja keperluan IT mulai dari laptop dan juga peripheral lainnya, langsung aja datang ke store kita Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang, dan cabang kita juga ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Dan kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD ID. Silahkan kalian cek. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.